Assalamualaikum, hai semua, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi Good Corporate Governance dalam lembaga keuangan syariah. Berikut submateri yang akan dibahas pada video kali ini. Materi yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan Good Corporate Governance? Ada berbagai pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli yang dapat dijelaskan. Menurut OECD dalam Leo G. Susilo dan Karlen Simarmata, corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut IICG dalam G. Supraitno et al., corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Dan menurut Sultan Remi Sejahdeini, corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan itu. Mulai dari RUPS, direksi, komisaris juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu. Dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik, calon investor, kreditor, dan calon kreditor perseroan. Corporate governance adalah suatu konsep yang luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni materi yang kedua tentang implementasi good corporate governance pada bank syariah. Jadi sebuah bank dengan berbasis syariah diwajibkan untuk mengikuti peraturan Bank Indonesia sebagai regulator yang termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI tahun 2006 mengenai implementasi corporate governance pada bank umum. Jadi, Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Syariah Mandiri atau BSM sebagai bank umum berbasis syariah juga telah mengimplementasikan corporate governance semenjak tahun 2002. BSM telah memulai komitmen untuk melaksanakan corporate governance pada sebagian besar pemegang saham mereka berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Forum Corporate Governance Indonesia. Pada Maret 2004, BSM mengadopsi panduan yang dikeluarkan Komite Nasional Corporate Governance mengenai panduan tata kelola bagi industri perbankan Indonesia dan peraturan baru dari Bank Indonesia nomor 8/4/PBI 2006. BSM telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan sebelum akhir 2007. BMI memenuhi implementasi corporate governance yang baik pada tahun 2002. Pada tahun 2003, bank telah menjalankan beberapa kebijakan menyangkut manajemen risiko sebagai bagian dari corporate governance di BNI. Nah, praktik manajemen risiko yang dijalankan termasuk risiko pendanaan, risiko pasar, risiko kecukupan modal, risiko operasional, risiko aspek hukum, reputasi, strategi, dan manajemen kepatuhan. Untuk mendukung proses pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko BNI telah membuat sebuah Code of Conduct atau kode etik sebagai panduan bagi semua personil bank tentang bagaimana cara berinteraksi dengan konsumen, rekan kerja, dan vendor. Jadi pada inti kesimpulannya, corporate governance yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar yang paling sangat penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosioekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan, corporate governance justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di sejumlah negara berkembang. Kita beralih ke materi selanjutnya, yakni tentang prinsip good corporate governance. Jadi sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan,
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank memang harus mempunyai prinsip-prinsip. Dan prinsip dalam good corporate governance ini ada 5. Yang pertama ada keterbukaan atau transparansi, yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility, yang keempat ada independensi atau independensi, yang kelima ada kewajaran atau fairness. Yuk sekarang kita bahas 5 prinsip dari GCG ini. Yang pertama ada keterbukaan. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi yang harus diungkapkan juga tidak terbatas pada hal-hal yang bertarian dengan visi misi. Kemudian, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian, prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi misi. Bank juga harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peran dalam pelaksanaan GCG ini. Kemudian bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Nah, yang ketiga ada prinsip tanggung jawab. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku. Bank juga harus bertindak sebagai good corporate citizen atau perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Prinsip yang keempat ada independensi. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar. Juga bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang terakhir ada prinsip kewajaran, yakni bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi yang sesuai dengan prinsip keterbukaan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep GCG. Konsep GCG pada intinya adalah yang pertama, internal balance antar organ perusahaan, RUPS, komisaris, dan direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketika organ perusahaan tersebut. Kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Adapun unsur-unsur corporate governance. Yang pertama, corporate governance atau internal perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah yang pertama, pemegang saham, yang kedua, direksi, yang ketiga, dewan komisaris, yang keempat, manajer, yang kelima, karyawan atau serikat kerja, yang keenam, sistem remunerasi berdasarkan kinerja, yang ketujuh, komit audit. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan yaitu 1. Keterbukaan dan kerahasiaan, yang kedua transparansi, yang ketiga accountability, yang keempat fairness, yang kelima aturan dari code of conduct. Corporate governance atau eksternal perusahaan. Adapun unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah yang pertama, kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, yang kedua, investor, yang ketiga, institusi penyedia informasi, yang keempat, akuntan publik, yang kelima, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, yang keenam, pemberi pinjaman, yang ketujuh, lembaga yang mengesahkan legalitas. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi yang pertama, aturan dari code of conduct, yang kedua, fairness, yang ketiga, accountability, yang keempat, jaminan hukum. Perbedaan antara penerapan GCG di bank syariah dan di bank konvensional. Yang pertama, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai dengan ajaran Islam. Konvensional, yang pertama, memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi. Bank konvensional juga hanya sebagai perantara saja. Yang kedua, tidak adanya emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak
mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Sekian pembahasan materi Good Corporate Governance dalam lembaga keuangan syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.